Halo semuanya, saya di sini akan menjelaskan penyelesaian kasus menggunakan konsep segitiga, lingkaran, dan bangun ruang. Supaya lebih mudah, kita langsung ke soal saja ya. Oke, kita masuk ke persoalan kita yang pertama, yaitu materi tentang segitiga. Untuk persoalan, sebentar saya geser dulu, biar lebih jelas. Nah, di sini kita bisa lihat persoalan yang saya ambil adalah sebuah tiang listrik berdiri tegak di atas tanah datar. Titik kaki tiang berada di titik A 2,1, ujung bayangan tiang berada di titik B 10,1. Nah, tinggi tiang berubah-ubah karena menggunakan model simulasi. Misalkan tinggi tiang dinyatakan dengan sebuah silinder H, sehingga puncak tiang berada di titik C 2,H. Tentukan bentuk segitiga siku-siku yang terbentuk oleh titik A, B, dan C. Panjang sisi AB, AC, dan BC. Titik proyeksi C pada garis AB. Visualisasikan perubahan segitiga ketika nilai silinder H digeser. Oke, kita geser soalnya lagi teman-teman. Nah, kita dapat include tadi kan tadi kan H bisa bergerak. Nah, pertama-tama kita buat silinder ini dulu, silinder H ini, H sama dengan 2. H sama dengan 2 ini bisa berubah-ubah. Seperti contoh ini saya bisa play. Nah, di sini bisa berubah-ubah. Jika hanya berubah, maka bentuk segitiganya juga berubah ukurannya. Oke, kita kembalikan lagi ke 2. Nah, setelah membuat silinder, kita bisa include atau input A sama dengan 2,1, B sama dengan 10,1, dan C ini tadi yang H, yang silinder tadi. Kenapa di sini 2? Karena di sini belum saya play. Oke, next. Setelah itu, kita masukkan poligon A, B, C sama dengan 4. Kita coba play. Nah, poligon segmen juga bisa berubah jika hanya kita play. Contoh, saya scroll dulu ke bawah. Di sini segmen 8,06 dan hanya sama dengan 2. Ketika saya play, hasil segmen dan H berubah. Misal di sini H menjadi 4,6 dan segmen menjadi 8,77. Kita kembalikan lagi. Kita scroll. Setelah kita masukkan segmen B, C, segmen C, A, segmen A, B, dan T1 ini otomatis, guys. Nah, setelah kita masukkan segmen itu, kita masukkan line A, B, yaitu Y sama dengan 1. Ini guys ya, segmen line, Y sama dengan 1. Nah, setelah kita masukkan line, kita masukkan closest pointing, Y kecil, C besar, hasilnya 2,1 di sini. Ini juga sepertinya bisa berubah ketika kita play. Kita coba dulu. Kita scroll ke bawah. Oh tidak berubah guys, close point. Nah, cuma segmen sama poligon doang yang berubah. Udah, kita kembalikan lagi ke 2. Kita scroll. Tadi kita sampai ke close point. Nah, setelah masukkan close point, kita masukkan lagi segmen CD dan distansi AB, distansi AC, distansi B, C, dan distansi C, D. Tadi kan pada soal visualisasikan perubahan segitiga ketika nilai silinder H digeser. Nah, jadi kita dapat visualisasikan gambar H ketika bergeser. Oh maaf, silinder H ketika digeser. Kita bisa play. Ketika kita play, maka silinder H dapat bergeser. Jadi persoalan ini benar atau jawaban saya sepertinya sudah benar, guys. Oke, terima kasih. Kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, kita masuk ke persoalan selanjutnya, yaitu materi mengenai lingkaran. Untuk persoalan nomor 2, saya minta maaf karena soal saya berada di bawah. Dan pada soal nomor 2 ini,
Saya mengambil contoh soal, sebuah taman berbentuk lingkaran memiliki pusat pusat O 2,3 dengan jari-jari 4 satuan. Taman tersebut diproyeksikan secara ortogonal ke garis Y sama dengan X. Tentukan persamaan lingkaran, hasil proyeksi pusat, dan gambarkan prosesnya di GeoGebra. Kita scroll ke atas. Kita bisa langsung masukkan titik-titik A, B, C-nya, yaitu titik A 0,0, titik B 6,0, titik C 3,6. Bisa dilihat pada gambar, ini titik A, titik B, ini titik C. Setelah itu, kita bisa masukkan poligon A, B, C, yang hasilnya adalah 18. Setelah memasukkan poligon, kita bisa memasukkan segmen A, B, dan C. Pada segmen yang pertama adalah B, C, hasilnya 6,71, dan segmen C, A sama dengan 6,71, dan segmen A, B sama dengan 6. Setelah kita masukkan segmen, kita masukkan in-circle, yaitu in-circle A, B, C sama dengan X min 3 kuadrat plus Y min 1,85 kuadrat sama dengan 344. Nah, apa sih in-circle itu? In-circle adalah lingkaran dalam bangun. Contohnya bangun segitiga yang saya ambil ini. Oke, next. Setelah masukkan in-circle, kita bisa masukkan D sama dengan center. Hasilnya 3,1,85. Dan D itu adalah titik pusat ini, teman-teman ya. Oke, terima kasih. Kita lanjut ke persoalan selanjutnya. Oke, kita sudah masuk ke materi bangun ruang. Nah, di sini saya ambil contoh, yaitu sebuah 5 segi 4 beraturan memiliki titik-titik sebagai berikut. A sama dengan 0,0,0, B sama dengan 6,0,0, C sama dengan 6,6,0, D sama dengan 0,6,0, dan T sama dengan 3,3,8. Nah, lakukan proyeksi 5 tersebut pada bidang X, O, Y atau bidang datar Z sama dengan 0. Tentukan bangun hasil proyeksi, koordinat titik hasil proyeksi, dan gambarkan menggunakan GeoGebra. Nah, selanjutnya kita dapat memasukkan titik-titik baru yang pada soal ini tadi. Yang A adalah 0,0,0, dan B 6,0,0, dan C 6,6,0, dan D 0,0,0, dan T 3,3,8. Kita masukkan titik-titiknya di sini. Nah, setelah kita masukkan titik-titik di sini, selanjutnya kita masuk ke segmen. Teman-teman bisa langsung input atau include segmen. Yang pertama adalah segmen AB, segmen BC, segmen CD, segmen DA, dan hasilnya itu adalah 6. Dan teman-teman bisa masukkan juga segmen AT. Nah, di sini pada segmen AT adalah hasilnya 9,06. Lalu kita juga bisa masukkan segmen BT, segmen CT, dan segmen DT. Nah, di sini hasilnya bisa 9,06. Setelah kita masukkan segmen, kita buat lagi titik A1, B1, C1, D1, dan T1. Yang mana bisa kita lihat di layar. A1 sama dengan 0,0,0, B1 6,0,0, C1 6,6,0, D1 0,6,0, T1 3,3,0. Nah, setelah kita masukkan itu, otomatis di sini ada segmennya A1, B1 yang atas ini tadi. Bisa otomatis Q1 sama dengan 66, dan kita lihat juga yang ke bawah juga diisi otomatis. Nah, selanjutnya jika sudah keisi otomatis, kita dapat memasukkan poligon. Ini yang teman-teman bisa lihat. Kita dapat masukkan poligon A1, B1, C1, D1, dan hasilnya adalah 36. Setelah memasukkan poligon, kita masukkan lagi segmen A1, T1, segmen A1, T1, segmen B1, T1, segmen C1, T1, segmen D1, T1, dan
Nah, setelah kita masukkan itu, kita bisa lihat, maka hasilnya gambarnya seperti ini. Nah, untuk segmen T, T1 sampai dengan 8 ini adalah titik tengah ini. Nah, ini bisa dimasukkan, bisa tidak. Tapi menurut saya lebih worth it atau lebih rekomen jika dimasukkan T, T1 sampai dengan 8 ini. Supaya gambarnya menjadi lebih jelas. Baik, itu saja penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat dan mudah dipahami. Atau jikalau masih ada saya kurang jelas menjelaskannya atau masih sulit dipahami, mohon dimaklumi dan saya mohon maaf karena saya juga masih belajaran. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.